sebelum tertarik ke musik, ke fashion, ke musik dulu gara-gara Vespa. Si Vespa itu tuh sebenarnya mereknya ke musik dulu sebelumnya. Nah geser ke musik. Iya. Oke. Jadi pas suka Vespa, cari-cari film. Dulu masih sempat dari film apa nih yang tentang Vespa. Dapat Quadropenia namanya. Biasanya kalau anak Vespa tuh tahu Quadropenia. Jadi ceritain tentang apa ya? Modernis gitu, anak-anak muda di Inggris, di UK. Oke, tapi memang fashion modernis. Fashion modernis juga. Jadi tapi mereka tuh fashionnya belum ke denim bukan belum. Jadi mereka tuh kan denim jadi smart casual gitu. Yang pakai jas. Gitu-gitu. Yes, Italia juga gitu kan. Itu juga gitu. Cuman di Inggris tuh bisa dia pakai jas karena mereka pakai Vespa. Jadi mereka pakai apa lagi yang bisa buat nutupin si kemeja bagus mereka gitu, outfit bagus mereka tuh apa? Pakailah parka gitu. Oh, ada parka. Nah dari parka itu ngulik ke yang lain gitu. Iya sih, kayak kalau dari Vespa, apalagi small frame ya. Iya. Kalau small frame kena parka, jadi keren. Terus apa nih anak-anak si Vespa ini suka dengerinnya, terus pas nonton Quadropenia tuh kebenaran soundtracknya tuh dari band Inggris juga. Mentok Inggris itu. Mentok Inggris? Dia si bandnya itu, si The Who namanya. Oh The Who, ya. Wih, kan ikonik tuh logonya tuh. Yang merah putih. Orang sampai sekarang juga orang bikin pinnya banyak. Logo Target itu, dari situ. Dari The Who, terus mereka pakai apa ya? Udah gitu di Quadropenia selain mereka anak mods itu pakai apa juga yang mereka kayak pakai sepatunya apa, udah gitu karena waktu itu gua kayaknya nggak kekejar buat pakai outfit yang smart dress gitu kan. Ya kan memang beda cuaca juga kan dengan kita kan. Pakai apa nih di gua kayak lihat-lihat lagi, oh kayaknya ini ada nih anak-anak yang mereka pakai jeans terus pakai Doc Mart. Dari sana kok jeans dan Doc Mart. Jeans dan Doc Mart. Nah, berarti jeans dulu Doc Mart dulu nih. Doc Mart dulu. Oke, lu mulai masuk dalam Doc Mart nih. Iya, Doc Mart tuh asalnya nyari-nyari sampai akhirnya gua ikut dagang. Sebenarnya kan dagang tuh dari gue SMP. Buset, oke. Dagang Power Balance tuh cuma SMP dagang. Sempat kesana ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk menghidupi passion lu terhadap fashion juga kan sebenarnya gitu, bukan yang pedagang banget. Iya, gitu. Dia kayak orang tua udah capek biayain ke sekolah, gue masa minta baju juga ke dia gitu. Ya udah gue akhirnya cari muter-muter gitu. Akhirnya kenapa jadi Doc Mart dulu? Karena waktu itu gue pertama jual beli dan udah gitu jump in ke komunitasnya gitu. Tiba-tiba kayak meet up yuk para seller bertanya gitu. Meet up para seller, datang 8 orang sampai akhirnya gue bikin Doc Martens Bandung. Ya, awalnya di Doc Mart. Itu tuh Doc Mart awalnya tadi itu yang gue ngomong kayak asalnya kita tuh para pedagang, terus kayak mereka para pedagang itu kayak japri-japriannya ngumpul yuk gitu. Sampai akhirnya kita berdelapan tuh ngumpul. Dan kebetulan gue sendiri yang paling muda pakai baju seragam SMA gitu. Datang pakai seragam SMA, pakai Doc Mart. Ngobrol-ngobrol, bikinlah Doc Martens Bandung yang sampai awalnya kita maintain dengan baik, sampai akhirnya sekarang grupnya itu di Facebook ada sekitar 20.000 di sana. Bikin acara bareng apa gitu-gitu sampai tahun berapa ya? Sampai akhirnya tahun 2016 gue berhenti di komedi Doc Martens. Karena kayak udah nih cukup nih, gue udah dapet linknya. Udah gitu selain Doc Martens tuh, selain Doc Mart yang redup di tahun 2015-an sama 16, kebanting sama kaos band, soalnya anak-anak juga pada main kaos band. Dari Doc Mart ini ada kaos band, itu kayak anak-anak hampir semuanya kayak gitu. Kaos band serunya tuh dapat apa ya, grafik-grafik yang unik gitu. Tapi sorry, gua itu bentar. Ini cerita kaos band tahun berapa nih?
kaos band gue kayaknya di 2015-16 kali. 2015-16. Kuliah itu udah nyampe kuliah di semester 5 sampai 6. Kaos band itu. Kaos band tuh ramenya di 2015-16 tuh entah tuh yang mau yang vintage, mau yang enggak, itu rame. Itu kayak orang-orang tuh baru dapat kenikmatan beli kaos band lagi tuh pas di sana. Soalnya kan anak-anak misalnya yang di atas saya dulu tuh pada beli ya beli aja. Sedangkan kita waktu itu umuran saya masih SMA mah belum kebeli gitu ya. Karena kaos band mahal banget. Dulu tuh di Bandung cuma ada di Rockstar doang. Oke, Rockstar ya. Di Rockstar yang sebelahnya Hobbies tuh. Nah di situ. Hobbies Pet Shop ya? Iya, Hobbies Pet Shop. Nah di situ. Saya aja waktu nongkrong di Hobbies dulu kan sempat SMP sehat-sehatan juga. Datang saya, mahal banget ya kaos band padahal bagus-bagus gitu. Sekarang tuh lebih ke diulik semuanya karena kayak mungkin nggak ada bahan yang lain kali ya. Kayak sekarang tuh kaos band tuh harganya menurut gue makin aneh sih, makin nggak normal. Buat apa ya? Kalau buat yang rare item ya oke gitu. Tapi ketika udah bicara yang istilahnya masih bisa ditemuin tuh harganya makin nggak masuk akal. Kayak gue masih apa ya? Sekarang tuh diuliknya kayak dari bahan diulik. Udah gitu grafiknya nih yang tour atau yang asli dari album itu diulik lagi. Yang album lebih mahal, yang tour di bawah dikit. Mungkin ada yang bisa naik tapi beberapa band doang. Udah gitu bootleg. Nah ini nih yang bootleg nih yang keren. Oke. Yang kayak walaupun pada tahun 2015-2016 itu bootleg nggak laku. Walaupun komunitinya ada. Komunitinya ada. Dulu gue pernah ingat banget ngejual kaos Oasis yang bootleg sejutaan gitu. Sampai di kick dari grup gara-gara ini bootleg, kita nggak ngejual bootleg. Taunya sekarang kaos Oasis itu jutaan. Wah belasan kayaknya. Kaos bootleg sekarang tuh bisa lebih mahal daripada kaos official karena bootleg tuh bisa ditemuinnya nggak sembarang gitu loh. Kayak misalkan gua ke toko nggak mungkin ada yang bootleg tuh adanya ketika band biasanya tuh band manggung di suatu tempat, si orang komplek itu bikin. Biasanya kayak gitu. Kalau nggak fan-fannya si band itu pada bikin. Nah yang kayak gitu sekarang dilihat lebih mahal. Gue sih nggak tahu exactnya kayak gimana bedanya bootleg sama fake ya. Soalnya waktu itu kan pernah dijelasin tuh kalau misalkan teman-teman pengen cari yang lebih aktualnya tuh bisa cari tuh bedanya bootleg sama fake. Cuman kalau yang bootleg tuh mostly biasanya bikinan fan. Kalau enggak kayak orang-orang sekitar aja. Saya waktu itu Morrissey yang di Jakarta tuh ada orang yang ngejual di tempat parkir beda sendiri itu. Itu ada lagi, itu disebut bootleg non official. Terus ada juga kalau khusus Morrissey itu bootleg tapi dia bikinan temennya Morrissey sendiri, lingkaran satu gitu. Itu ada kayak gitu banyak lah bootleg versinya. Lanjut dari kaos band yang udah mulai lambat banget, kata gue ini harga udah mulai nggak sehat nih gitu. Udahlah gue pindah cari yang lain dagang. Terus gue kayak lihat apa nih yang lagi ramai sama seller nyampe di denim gitu. Kalau komunitas jeans untungnya pas pertama gue masuk itu forum itu kita sebut darah biru itu masih aktif. Gue beruntungnya tuh di sana Born and Rise-nya tuh ketika masih ada forum. Gitu. Tahun 2000 berapa ya? 16. Dan kebetulan jeans self-edge pertama gue tuh di sana. Jadi beli non self-edge. Jadi sempat tuh yang tag di 2011 itu gue beli PMP untuk jeans pertama kali. Maju lagi. Terus gue beli jeans yang second tuh Nudie. Itu beli Nudie sampai akhirnya gue beli Nudie, nabung kebelah jeans pertama gue Iron Heart. Dapatnya di pasar denim murah banget waktu itu. Dapat steal deal, nah makanya asiknya berforum tuh gitu. Lo bisa dapat barang-barang steal deal. Gue kan orangnya suka JB tuh. JB tuh. Jadi barang gitu kayak biar asik aja sama abang-abang gitu. Ya ikut tanya jawab di DB. Terus dulu tuh gue main Kaskus, ternyata di Kaskus juga ada, ikut di Kaskus gitu kayak
Pertamanya nanya jeans yang bagus itu apa, terus yang kayak gimana, udah gitu brand-brand yang oke di luar dari brand-brand di Indonesia itu apa, ya gitu-gitulah nanya-nanya sampai akhirnya gue beli. Udah gitu mulai dari beli gue udah kayak gue udah pede ini buat istilahnya mejeng di anak-anak, karena pas nanya ini brand Ironman tuh bagus gini-gini, oh ya udah gue pede gitu. Dari sana, dari asalnya tanya-tanya punya, udah gitu sering kayak di treat jeans tuh kayak nge-share Evo Denim, udah gitu fit pagi kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya dari BB si websitenya tuh makin sepi, hilang, lahirlah Denim Enthusiast gitu. Di Denim Enthusiast sendiri gue udah lumayan aktif tuh waktu itu. Jadi Denim Enthusiast tuh formatnya bukan kayak forum web kayak gitu, tapi dia forum tapi di line gitu. Jadi lebih dinamis. Dinamis tuh pengertian gimana? Jadi kayak gue nanya, nggak, kalau DB kan nunggu reply-nya lama tuh, reply-nya. Oh, DB Kaskus ya? Iya, DB itu kan Kaskus tuh, nunggu reply-nya lama tuh. Ada moderator nih. Iya, kalau lain kan gue nanya semenit kemudian udah ada yang jawab. Berarti kelancaran informasinya jauh lebih jelas ya, trafficnya ya? Gitu. Di sana rame sampai akhirnya jadi admin tuh. Pernah sempat jadi admin DE. Pas jadi admin DE, lambat laun mulai kayak kenal teman-teman brand, akhirnya gue jump in ke brand, masuk dan kerja di brand. Akhirnya di sana dan sampai sekarang di brand gitu. Perfect. Betul. Kerja. Oke. Kalau yang lain mah kan belum kesana tuh kemarin ya? Iya belum. Kayak itu mah pemenuhan hobi aja. Jadi gue bisa beli barang-barang yang lain, barang hobi yang lain gitu. Iya. Yang saya rasakan ternyata susah. Enak ya ternyata, jadi gue ketika jadi customer pengen ini anjing brand ini gitu. ABCD gue pengennya harusnya brand ini si tipikal fabricnya gini, katiganya kayak gini. Ketika gue jadi anak brand, menerima tampungan dari teman-teman itu ternyata sulit sekali. Sorry teman-teman, dulu saya ngejudge. Bos-bosan, sorry ngejudge. Ternyata pas udah bercipulan tuh susah banget sih buat apa ya, nge-handle demand si para customer itu susah banget. Ya. Meanwhile gue dulu pas jadi customer tuh, gue nggak mau beli brand lu, ternyata brand lu nggak seselabi itu, si self-edge-nya nggak warna pink, udah gitu nggak kaku gitu kan. Ternyata ketika gue terjun ke si brand ini, terus kebenaran gue yang ngurusin untuk denimnya itu kayak, jing ternyata demand dari lu tuh untuk gue aplikasikan tuh nggak semudah lu ngomong gitu kayak gimana gitu, nggak semudah itu ternyata gitu. Penilaian gue terhadap satu produk ketika masuk community, karena gue base-nya tuh denim head ya, jadi kayak kita selalu bertentangan dengan orang-orang garmen. Kayak misalkan kalau kata orang garmen, like this cacat, gue seneng gitu, pokoknya sederhana itu lah ya. Kalau gue waktu masih anak community itu, gue masih kayak nembak gitu asal-asalan kayak ini brandnya jelek karena gue gak suka gitu. Istilahnya masih belum wise banget gitu. Kalau masih di community, karena kan informasi sana sini juga. Terus misalkan gue lagi dekat sama anak mana, mereka sukanya jeans ini, otomatis jeans yang lain gue nggak suka karena teman-teman gue nggak suka gitu. Setelah berkecimpung di dunia brand, ternyata gue harus lebih wise mensikapi semuanya. Dimulai dari fabric yang harus gue pilih, yang buat sobat-sobat customer yang demandingnya harus kita penuhi gitu, demandnya harus kita penuhi, kayak gue harus ngeriset ulang. Udah gitu yang asalnya gue bilang brand ini jahitannya jelek, brand ini bla bla bla, ternyata pas gue kerja di brand, ternyata jahitan gue tidak sebagus itu, tapi gue harus mulai kayak menerimakan, dan gue harus bisa lebih baik lagi kayak gitu. To be honest sih, gue
kalau ngomongin brand di sini lumayan picky juga. Jadi kayak mereka bagus, tapi gue belum pengen beli gitu. Karena apa ya? Gue datang dari anak thrifting yang sering dimanjakan, datang dari brand-brand yang bisa gue dapetin secara murah gitu, brand-brand misalnya Jepang kayak atau US kayak yang secara murah, kayak gue sudah terbiasa dimanjakan dengan detail seperti kayak gitu. Apa ya, no hard feeling ya, kayak misalkan brand-brand lokal walaupun sekarang udah pada bagus nih ya, tapi ya tetap istilahnya karena gue sudah terbiasa kayak gue lebih milih brand luar gitu, tapi nggak apa ya namanya, nggak menutup kemungkinan juga buat gue beli. Nah, kenapa gue pengen beli itu brand lokal ketika fabriknya udah pas di gue, kayak misalkan gue sekarang lagi BM-nya yang slabi-slabi, gue BM-nya yang lagi hairy, yang non slabi, yang flat, yang hairy biasa aja sih fabriknya gitu. Lanjut ke apa ya, ke jahitannya gitu. Walaupun gue bukan orang dari apa ya, garment yang SPI-nya dihitung gitu-gitu kan, itu lumayan pusing juga kawan guys. Jadi kayak asal jahitannya bagus, rapi, gue suka, kombinasi benangnya lucu gitu, gue pengen cuttingan gitu. Pokoknya gue sih lebih ke fabric, cuttingan, sama jahitannya sih. Dan apa ya, historical brandnya berangkatnya, biasanya gue lebih senang yang historicalnya berangkatnya dari forum-forum gitu, karena dulu mereka se-indie itu gitu sampai akhirnya di brand gede gitu. Karena gue kerja di brand sekarang, terus kayak si bos gue itu kayak nyeritain, nih PNB tuh awalnya udah kayak gini, jadi se-indie itu gitu, kayak ini gue dapet nih ceritanya gitu. Seru itu ya. Ya serunya di sana, jadi gue nggak beli celana, nggak serta-merta beli celana lu doang, tapi gue dapet historinya juga gitu, history dari si brand itu tersebut. Misi sih sebenarnya nggak apa ya, kalau buat misi sih gue nggak ada, cuman misi buat pedagang nggak ada, tapi misi buat gue sendiri ada, yaitu mengumpulkan barang-barang aneh dan murah. Bukan buat BNPC, bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu bercanda, nggak deh. Itu betul. Jadi selain itu misi yang lain, ini kalau misi yang gue biar kelihatan wise aja, tapi bukan bercanda. Gue setuju, cuman would be nice karena kita sedang membangun industri, kita aplikasinya ke brand-brand lokal gitu. Itu lebih nice kalau itu dia beli brand lokal. Banyak kok kalau misalkan anak-anak yang base-nya dari forum tuh, mereka kayak dari teman seller kita yang tadi sebutin, bahwa ya kita jadi tahu behind story-nya si produk tersebut. Gue juga kayak gitu sama kayak masnya tadi, yang mas sellernya tadi. Cuman kalau misi gue tuh yang tadi bercanda guys, biar dapat barang murah, walaupun betul ya. Tapi sekarang karena gue udah jauh indie brand, misi gue kayak gue dapat barang-barang unik buat R&D ternyata. Berarti kan ada kan, bisa dipakai, sehingga akhirnya harapannya ya produk-produk lokal itu R&D-nya berjalan. R&D-nya berjalan. Ya, karena ya. Kalau mau buka-bukaan dikit, nggak sedikit juga buat teman-teman brand itu kayak bilang kayak, Rik, ada barang apa nih gitu yang lucu gitu. Ada ini nih guys gitu. Ya, berarti lo jadi kayak kalau di skripsi itu jadi bab 2 ya, literaturnya ya. Bantu literasi ya. Nah, jadi teman-teman support lokal itu nggak serta-merta beli, kita kasih dia barang buat di R&D juga, itu sama kayak support gitu. Itu bentuk support gua gitu ke teman-teman. Wow, Edan. Ya, kalau jadi ya thrifting bukan, walaupun yang asalnya hobi. Nggak semata-mata nyari, ini lebih murah, nggak juga sebenarnya kan gitu. Karena jujurly, selatan banget. Dagangan gue itu mahal. Okay. Gue udah statement tuh di Instagram dagang gue kan. Gue tuh dagang mahal karena curated by gue sendiri gitu. Ya lu lu beli dari gue udah dapet yang bagus-bagus, lu nggak tahu aja gue cari barang-barangnya itu dari mana, forum-forumnya dari mana, itu kan
makan waktunya nggak sejam 2 jam sampai tahunan gitu, sampai akhirnya gue tahu bahwa ini yang bagus, ini yang biasa aja gitu. Kayak gitu kan, makanya gue selalu statement di gedangan gue tuh dagang mahal karena curated dari gue sendiri. Sombong banget sih, makanya kalau ketemu adminnya nih boleh jangan disomasi, bukan? Saya mah nggak pandai buat tutup, tapi harus diingat kembali bahwa akun dagangan saya tuh mahal. Garis bawahnya guys, karena curated dari gue sendiri. Sorry, susah belajarnya. Nggak ada ya, makasih. Semoga ngobrol-ngobrol tadi bisa nambah wawasan gue juga, gue teman-teman juga, karena kita sharing juga di sini. Bukan maksud gue menggurui, bukan. Kita sharing lah karena gue juga masih banyak belajar tentang industri lokal, tentang produk itu sendiri, apalagi tentang thriftingan. Banyak banget kan pelaku-pelaku di sana. Dari channel ini gue mohon ketika gue bertemu teman-teman, semoga kita bisa sharing bareng, kita bisa duduk bareng buat ngobrol nih ke depan kayak gimana, kayak ya saya tukar informasi lah, tukar informasi emang nggak ada salahnya gitu. Kita berbagi, semoga lebih kreatif lagi ke depannya buat industri lokal. Terima kasih.